Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Sabrina dengan NIM 1823 1025 akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas saya mengenai proposal pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Febrianto MPD. Di sini saya mengangkat judul dengan judul pengembangan modul IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan keterampilan proses sains tema cahaya untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Di sini saya akan membahas mengenai 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pendidikan dalam Undang-Undang RI Nomor 23/20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, ataupun negara. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran di tingkat SMP, di mana menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, pembelajaran IPA di SMP dilakukan secara utuh atau terpadu yang tidak dipisahkan antara aspeknya, yaitu aspek biologi, fisika, maupun kimia. Namun yang terjadi di lapangan, guru-guru IPA masih banyak yang mengajarkan IPA secara terpisah atau hanya pada aspek-aspek tertentu saja. Padahal jika pembelajaran IPA dilakukan secara terpadu, memiliki kelebihan yaitu efisien terhadap waktu dan siswa lebih dapat memahami hubungan antara konsep materi, serta dapat meningkatkan kecakapan berpikir dari siswa tersebut. Dengan adanya kelebihan pembelajaran IPA terpadu ini sejalan dengan kurikulum 2013, di mana pada kurikulum 2013 ini mengarahkan siswa yang berkualitas yang mampu menghadapi tantangan zaman, di mana pada kurikulum 2013 ini lebih menekankan siswa kepada aspek pedagoginya, yaitu pada dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Agar tercapainya upaya dari kurikulum 2013, di mana untuk mengarahkan siswa lebih berkualitas, maka dalam proses pembelajaran dapat menggunakan pendekatan ilmiah. Salah satunya pendekatan ilmiah yang dapat dilakukan yaitu keterampilan proses sains. Di mana keterampilan proses sains dapat diterapkan karena melibatkan siswa secara aktif yang meliputi keterampilan proses sains dalam proses pembelajarannya, yaitu pada proses pengobservasian, mengklasifikasi, mengolah data, merumuskan hipotesis, melaksanakan eksperimen, serta mengambil kesimpulan. Nah, untuk mendukung terjalannya dari proses sains ini atau proses pembelajaran secara pendekatan ilmiah, perlunya perangkat pembelajaran berupa bahan ajar, di mana bahan ajar ini dijadikan sebagai pedoman oleh siswa maupun guru. Nah, di sekolah-sekolah yang kita ketahui, guru-guru dan siswa lebih banyak menggunakan buku cetak atau buku paket dan juga LKS. Namun, ada salah satu bahan ajar yang memiliki kelebihan dari buku paket, di mana yaitu berupa modul. Modul ini merupakan salah satu bahan ajar yang memiliki kelebihan berupa dapat dijadikan siswa sebagai pedoman dalam proses pembelajarannya, di mana dengan menggunakan modul, siswa dapat belajar secara mandiri di mana saja dan kapan saja. Selain itu, modul juga melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajarannya, karena di dalam modul ini terdapat beberapa elemen agar siswa itu melaksanakan pembelajaran secara mandiri maupun berkelompok. Nah, dengan penggunaan modul IPA terpadu ini, dengan pendekatan keterampilan proses sains,
siswa akan dilatih dan dibiasakan untuk mempelajari IPA secara terpadu. Untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep IPA, modul IPA terpadu diarah model IPA terpadu memiliki beberapa model. Nah, salah satunya itu model WebEd. Model WebEd ini merupakan model dari IPA terpadu yang diciri khas dengan tema yang mengaitkan dari konsep-konsep materinya. Dengan adanya tema ini, diharapkan siswa mampu memahami konsep dari aspek-aspek materi secara utuh. Nah, salah satu materi yang sulit dipahami dan dibutuhkan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajarannya itu pada materi cahaya. Di mana pada materi cahaya ini bisa dikategorikan sulit karena siswa sulit untuk memahami bagaimana dari proses pembentukan bayangan. Maka dari itu, peneliti mengembangkan modul IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan keterampilan proses sains tema cahaya untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut, yaitu masih adanya guru IPA SMP yang mengajarkan IPA secara terpisah. Dalam membangun peserta didik yang berkualitas, diperlukannya pembelajaran pendekatan ilmiah. Yang ketiga, bahan ajar di sekolah hanya berupa buku paket dan LKS saja. Di mana dalam penelitian ini dilakukan akan berfokus pada analisis kevalitan dan kepraktisan dari modul IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan keterampilan proses sains pada tema cahaya untuk siswa kelas 8. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, apakah model IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan keterampilan proses sains tema cahaya sudah valid digunakan untuk siswa kelas 8 SMP MTS? Yang kedua, apakah pengembangan modul IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan keterampilan proses sains tema cahaya sudah praktis digunakan untuk siswa kelas 8 SMP MTS? Tujuan penelitian dari proposal ini ada dua, yaitu untuk mengetahui kevalitan dari modul IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan keterampilan proses sains tema cahaya untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Yang kedua, untuk mengetahui kepraktisan dari modul IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan keterampilan proses sains tema cahaya untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Selanjutnya itu manfaat dari penelitian ini, yaitu ada 4. Bagi peneliti, untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengembangan modul IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan keterampilan proses sains tema cahaya. Yang kedua itu bagi peneliti lain sebagai sumber rujukan atas sumber ide dan gagasan untuk penelitian lebih lanjut. Yang ketiga bagi guru, modul dari pengembangan dapat disajikan dalam pembelajaran sebagai alternatif bahan ajar dalam proses pembelajaran atau sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang keempat, bagi peserta didik sebagai salah satu bahan ajar atau sumber belajar dalam menunjang proses pembelajaran untuk mempermudah memahami tema cahaya yang ada pada kelas 8 SMP MTS. Selanjutnya ada spesifikasi produk, di mana spesifikasi produknya ada 3. Produk yang dihasilkan berupa modul IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan keterampilan proses sains tema cahaya untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Yang kedua, bentuk dari produknya berupa modul cetak. Yang ketiga, model keterpaduan yang digunakan yaitu model WebEd. Nah, selanjutnya itu ada bab 2, di mana bab 2 ini terdiri dari kajian teori dan kerangka berpikir. Yang pertama itu ada kajian teori. Di sini kajian teori yang saya jelaskan yaitu mengenai 5 kajian teori, yaitu pertama modul, di mana
Modul merupakan sebagian dari bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik pada kurikulum 2013, di mana pada proses pembelajarannya dapat melibatkan siswa dengan aktif dan menekankan pada aspek kognitif, psikomotor, dan juga aspek sikap. Yang kedua itu ada IPA terpadu. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam secara besar mencakup 3 unsur, yaitu fisika, biologi, dan kimia yang dipelajari secara terpadu atau mengkaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Yang ketiga itu model Lebet. Model Lebet memadukan beberapa mata pelajaran dengan menggunakan tema sebagai pengikat antara mata pelajarannya. Yang keempat yaitu keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran yang mendukung keterampilan dari sikap ilmiah peserta didik. Yang kelima yaitu cahaya. Materi cahaya merupakan materi yang mengharuskan adanya keterpaduan dalam pengajarannya, yaitu antara ketiga aspek IPA harus terhubung. Kerangka berpikir dari proposal ini, di mana materi IPA kelas 8 semester genap SMP MTS, yaitu materi IPA yang saya ambil, yaitu cahaya dan alat optik. Di sini, dari adanya materi ini didapatkan beberapa masalah. Yang pertama itu masih adanya guru IPA SMP yang mengajar IPA secara terpisah. Yang kedua, dalam membangun peserta didik yang berkualitas, diperlukan pembelajaran pendekatan ilmiah. Yang ketiga, bahan ajar di sekolah hanya berupa buku paket dan LKS saja. Nah, agar tercapainya harapan pada kurikulum 2013, dibutuhkan bahan ajar yang dapat menunjang peserta didik secara mandiri. Maka diperlukannya bahan ajar dalam bentuk modul IPA terpadu, modul Webet dengan pendekatan keterampilan proses sains. Maka dari itu dilakukan pengembangan modul IPA terpadu, model Webet dengan pendekatan keterampilan proses sains dengan tema cahaya untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Nah, setelah dilakukannya pengembangan ini, maka produk tersebut dilakukan uji validitas dan uji praktikitas. Ketika sudah hasilnya valid dan praktis, maka akan dihasilkan modul IPA terpadu, modul Webet dengan pendekatan keterampilan proses sains, tema cahaya untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Nah, selanjutnya itu bab 3. Bab 3 ini kita akan membahas mengenai jenis penelitian, subjek, objek, prosedur, instrumen, teknik pengumpulan, dan teknik analisis. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian dan pengembangan yang disebut juga dengan R&D, Research and Development. Sedangkan model dari metode R&D yang digunakan yaitu 4D, Define, pendefinisian, desain, perencanaan, develop, pengembangan, dan segmen penyebaran. Namun, saya hanya memakai sampai pada tahap develop atau pengembangan. Selanjutnya itu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya itu ada 2 kategori, validator dan praktikalitas. Validator yaitu dosen IPA dan guru, di mana 3 orang dosen IPA dan guru yang sudah berpengalaman dalam pengembangan modul. Yang kedua itu ada praktikalitas, yaitu subjeknya guru IPA dan juga siswa. Sedangkan objek penelitian ini berupa modul IPA terpadu, model Webet dengan pendekatan keterampilan proses sains, tema cahaya untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Di sini sudah saya gunakan. Tadi saya menggunakan model penelitiannya itu 4T, yaitu tapi saya hanya pada tahap pengembangan atau tahap develop. Nah, yang pertama itu ada tahap define atau pengidentifikasian. Pada tahap define ini terdiri atas 5 tahap, yaitu analisis awal, akhir, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis tujuan. Nah, pada analisis awal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pengamatan permasalahan, di mana pada analisis ini akan menentukan langkah awal dalam pengembangan produk berupa modul. Yang kedua itu analisis siswa.
Analisis ini digunakan untuk tahap awal perencanaan, di mana pada tahap ini dilakukan untuk pengamatan terhadap karakteristik siswa, baik karakteristik kemampuan berpikir, akademik, ataupun motivasi terhadap mata pelajaran. Yang ketiga itu analisis tugas. Nah, pada analisis tugas ini menganalisis mengenai kompetensi inti, KI, dan kompetensi dasar, yaitu KD, terkait materi yang akan dikembangkan dalam produk berupa modul. Yang keempat itu analisis konsep. Nah, analisis konsep ini bertujuan untuk menentukan isi materi yang dimuat di dalam modul yang akan dikembangkan. Nah, analisis konsep ini menjadi acuan dari penyusunan utama materi yang akan dikembangkan di dalam modul. Selanjutnya itu ada analisis tujuan. Pada analisis tujuan ini menentukan indikator pencapaian dari kompetensi dasar yang akan dikembangkan, di mana pada analisis tujuan ini berdasarkan pada analisis materi dan kurikulum. Tahap selanjutnya yaitu perancangan, yaitu desain. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk merancang suatu modul yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA, di mana pada tahap desain ini terdiri atas 4 langkah. Yang pertama itu ada penyusunan tes, di mana penyusunan ini dilakukan didasarkan pada hasil analisis tujuan pembelajaran dan analisis siswa, di mana tujuan pembelajaran menjadi tolak ukur kemampuan siswa selama dan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu pemilihan media. Pada langkah ini dilakukan identifikasi media pembelajaran apa yang cocok dengan permasalahan yang sudah kita analisis dari kebutuhan siswa dan karakteristik materi yang sudah dianalisis. Nah, yang ketiga itu ada pemilihan format, di mana pada langkah ini bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran yang dikembangkan. Pada analisis ini mencakup mendesain isi pembelajaran, pemilihan pendekatan, strategi, metode, dan sumber pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu rancangan awal. Pada langkah ini melingkup rancangan secara keseluruhan yang dikerjakan serta diuji coba dilakukan. Nah, pada langkah ini telah diberikan kepada dosen pembimbing supaya meminta saran atau masukan dari dosen pembimbing agar kita dapat melakukan revisi agar rancangan itu dapat diperbaiki. Nah, yang ketiga itu tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang sudah dirancang berdasarkan saran dan masukan dari para ahli maupun dosen pembimbing kita. Nah, pada tahap ini terdiri atas 2 langkah. Yang pertama yaitu validasi ahli. Pada validasi ahli ini berguna untuk memvalidasi materi IPA ataupun format dalam modul sebelum dilakukan uji coba kepada siswa maupun guru. Tujuan dari validasi ini agar dapat dilakukan revisi agar produk yang kita kembangkan dapat sempurna atau lebih baik. Nah, hasil dari validasi oleh ahli ini digunakan sebagai pedoman dalam bahan perbaikan atau kesempurnaan dari produk awal yang sudah kita kembangkan. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap uji coba atau pengembangan. Setelah dilakukan uji coba produk di lapangan atau kelas kepada siswa untuk mengetahui hasil penerapan dari modul yang kita kembangkan. Jadi di mana hasil penerapan dari uji coba ini meliputi pengukuran dari motivasi belajar siswa dan pengukuran hasil belajar siswa. Namun dalam proses yang saya gunakan hanya pada proses uji coba dari praktis atau tidaknya produk yang saya kembangkan. Sedangkan pada tahap penyebaran saya tidak melakukannya karena saya hanya pada sampai tahap pengembangan. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu ada 2. Instrumen
validitas dan fragilitas. Yang pertama itu lembar angket validitas. Nah, instrumen ini berupa lembar kertas yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu produk. Pada instrumen ini, validator akan memberikan skor terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Yang kedua itu ada lembar angkat praktikalitas. Instrumen ini berupa lembaran kertas yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui respon dari penggunaan modul yang diisi oleh guru IPA dan siswa, di mana instrumen praktik ini kita untuk melihat apakah produk yang dikembangkan itu sudah praktis atau belum. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan ya dalam metode penelitiannya itu berupa teknik angket, di mana teknik angket ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa skor atau penilaian terhadap kelayakan modul. Apakah modul itu valid atau praktis. Yang terakhir yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ada pemberian skor, di mana pemberian skor dilakukan ketika memberi angket yang dilakukan oleh validator dan juga praktikalitas. Karena pemberian skor ini dilakukan pada instrumen yang sudah saya gunakan berupa lembar angket. Di sini ada beberapa kategori skor yang diajukan. Yang pertama, sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, setuju dengan skor 3, dan sangat setuju dengan skor 4. Selanjutnya yaitu mengolah skor. Skor yang didapatkan dijumlahkan lalu diolah menjadi nilai persentase dengan rumus di bawah, yaitu nilai validitas atau nilai praktikalitas sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimum dikali 100%. Jumlah skor yang diperoleh ini merupakan jumlah skor yang sudah diberikan oleh validator dan praktikalitas. Sedangkan jumlah skor maksimum ini jumlah skor dari masing-masing pertanyaan dijumlahkan lalu dikali 100%. Selanjutnya yaitu penentuan kriteria dari produk setelah dilakukannya analisis data, yaitu setelah persentase nilai praktikalitas ataupun validitas diperoleh, maka dilakukan pengelompokan acuan kriteria yang terdapat pada tabel di bawah ini, di mana persentase nilai persennya 0 sampai 20% itu kriterianya tidak valid atau praktis. Yang kedua, 21% sampai 40% itu kurang valid atau praktis. Yang ketiga, 41% sampai 60% itu cukup valid atau praktis. 61% sampai 80% itu kategorinya valid, praktis. 81 sampai 100% itu sangat valid atau praktis. Jadi, ketika nilai persentase itu sudah 41 ke atas, berarti modul yang saya gunakan itu dapat disebar ke beberapa sekolah atau ke guru dan siswa sehingga dapat digunakan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dari isi proposal yang sudah saya buat. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.